Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah jam 8 ya, lewat. Jadi kita akan langsung aja mulai materi kita. Eh, Tadi ada kendala teknis, jadi harusnya ini bukan des Bapak harusnya des kedua, tapi karena ada kendala teknis, Bapak dibuat jadi yang pertama. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis ya. Tapi bab materi ini dia tidak akan diujikan di mid semester, karena mid semesternya hanya sampai fluida statis. Oke, di sini Bapak share screen dulu ya. Nah, udah tampak tampilan di layar ya. Nah, kita kali ini akan bahas tentang debit ya dan adjust kontinuitas. Debit zat cair, berarti aliran ini tentang fluida dinamis. Diharapkan nanti setelah belajar materi ini kalian bisa menjelaskan konsep dinamika fluida, kemudian menjelaskan tentang azas kontinuitas, kemudian dapat menerapkan persamaan-persamaan kontinuitas. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah tentunya melihat sungai, ya seperti itu sungai. Kemudian keran ya, di rumah mungkin ada keran, atau di asrama kalian ada keran. Ketika kalian putar, keran yang membukanya, maka akan mengalir airnya. Nah, aliran dari ini disebut dengan debit aliran ya, debit aliran fluida. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar yang ini sungai, ya sungai kemudian ada air terjunnya. Nah, ini derasnya ini tadi tentunya berbeda-beda setiap sungai ya. Ya, ini tergantung mungkin ketika musim hujan. Nah, ini volume air yang mengalir ya persatuan waktunya itu besar gitu. Berarti debitnya besar. Tapi ketika musim kemarau mungkin lebih sedikit gitu debit alirannya. Jadi maksudnya debit sini adalah banyaknya volume air yang mengalir per satuan waktu ya. Jadi berapa banyak sih volumenya ya yang mengalir per satuan waktu. Nah, kalau di keran ini tergantung sama putaran kerannya juga ya. Ketika kalian putar kecil, dia debitnya seperti apa. Kalau putar lebih besar, jadi seperti apa. Nah, diharapkan nanti ketika belajar ini juga kan harus bisa menghemat air ya. Artinya kalau belajar fisika itu bukan hanya rumus-rumusnya saja ataupun menghitung secara matematis, tapi juga kita harus bisa mengamati bahwa perlunya untuk penghematan air, ya seperti keran. Nah, ini kalau ada keran walaupun kecil netes gitu kan, nah kalau untuk beberapa saat dia berapa? Jadi kalau satu hari yang netes itu jadi berapa volumenya? Tentu akan lebih banyak. Nanti kita akan lihat tentang debit alirannya ini. Oke. Nah, ini juga kalau kita eksperimenkan ya, misalkan dari selang itu kita ujungnya kita perkecil misalnya. Nah, kalian mungkin pernah waktu menyiram tanaman atau menyiram bunga gitu, ketika kalian siram, nah ini kita agak sedikit tutup ya, jangan sampai tutup rapat ya, tapi ada celah kecil ya. Nah, dia akan lebih cepat pancarannya. Ya, jadi kecepatan pancaran airnya itu akan semakin cepat. Ya. Nah, di sini juga berbeda dengan ini selangnya kan ada diameter ini besar, ini lebih kecil. Nah, ada hubungan antara kecepatan aliran ketika yang penampang besar dengan penampang kecil. Nah, di materi ini kita akan mengamati ataupun memahami konsep ini. Nah, seperti Bapak katakan tadi, debit itu ada banyak volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi berapa banyak volumenya yang mengalir per satuan waktu. Nah, kalau volume dalam fisika untuk besaran volume ini, itu kan kita gunakan meter kubik ya. Jadi satuan internasional itu meter kubik.
sebenarnya banyak lagi satuannya, bisa liter juga ya, atau yang lainnya, cc mungkin juga bisa jadi satuan. Tapi yang kita gunakan adalah meter kubik di sini. Kemudian waktunya, nah kita pakai jam, biasa kalau kalian sehari-hari kan ada pakai jam, menit ya, tapi di sini kita gunakan waktunya dalam satuan sekon atau detik ya, detik ataupun sekon itu sama. Nah, jadi debit air itu kalau secara matematika itu simbolnya Q, kita buat Q, volume itu V, ya, waktunya T. Jadi kalau secara matematis itu Q sama dengan V per T. Jadi volume per waktu. Diingat ya ini. Jadi berapa banyak volume yang mengalir per satuan waktunya. Nah, oke. Ini jangan lupa ya, harus diingat. Perlu dicatatnya. Nah, lalu berikutnya kita akan lihat tentang azas kontinuitas ya. Jadi azas kontinuitas ini debit aliran fluida suatu wadah ya, pengantar yang sama adalah sama besar. Jadi debitnya atau Q-nya tadi ya pada suatu wadah penghantar yang sama. Ya, jadi penghantar yang sama adalah sama besar. Jadi Q1 sama dengan Q2. Ya. Di sini akan kita dapatkan bahwa ada pengaruh luas penampang terhadap laju aliran fluida. Ya, luas penampang berbanding terbalik dengan besar laju aliran fluida. Artinya semakin besar luas penampangnya, kecepatan alirannya akan semakin kecil. Nah, secara logika memangnya ya kalau dia luas penampangnya, kan berarti dia akan lebih lambat gitu alirannya. Bisa kita perhatikan kalau sungai yang katakanlah besar gitu, sungai yang besar itu alirannya tidak terlalu deras. Kalau yang kecil, tapi tergantung sama tingkat kemiringan juga memang. Ya, cuman dengan yang sama, jadi dengan kondisi yang sama dia akan menghasilkan laju aliran yang semakin kecil jika luas penampangnya besar, ataupun sebaliknya ya. Oke, baiklah berikutnya. Nah, ini secara ilustrasi ya kita lihat di sini. Ini ada luas penampang yang besar, ya. Kita kasih nama A1. Nah, di sini di sebelah kanannya ada luas penampang yang kecil. Kita kasih nama simbolnya A2, ya. Ini A2. Nah, ini L, ini simbolnya bisa L, bisa Q ya. Tapi kita tadi pakai Q juga bisa atau L juga bisa. Tapi di sini maksudnya V kali delta T. Jadi ini L itu jarak ya. Artinya jarak dari titik ini ujung sini ke ujung sini. Itu L ya. Jadi L itu V kali delta T. Ini persamaan kecepatan pada GLB ya, kecepatan GLB. Ya, kan V sama dengan S per T, jarak per waktu. Nah, ini jarak itu berarti V kali delta T. Nah, ini juga L2 berarti jarak kedua, itu V2 kali delta T. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan volume, katakanlah volume, apa namanya tadi, volume tabungnya itu kan luas alas ini kali tinggi ya. Berarti A1 kali L1. Itu volumenya nanti. Nah, ini pada delta T. Jadi berdasarkan konsep aliran stasioner banyak fluida yang masuk dari ujung kiri, ya ini ujung kiri sebelah ini A1 tadi, itu sama dengan banyak fluida yang keluar. Jadi berapa banyak yang masuk sama dengan banyak yang keluar ya di sebelah kanan pipa. Nah, inilah yang dimaksud dengan kontinuitas, kontinuitas ya. Oke, secara matematis persamaan kontinuitas itu ya bisa kita lihat di sini. Ya ini matematis ya. Jadi Q1 sama dengan Q2. Ya, Q1-nya sama dengan Q2-nya. Oke, itu udah paham ya? Itu secara matematisnya. Nah, nanti di sini Q-nya itu ya. Kalau tadi kan
V besar per delta T. Nah, di sini, ini V-nya bukan volume ya, ini. Di sini. V di sini adalah laju aliran, kecepatan. A1 berarti volume, luas penampang 1. Ya, luas penampang satunya. Jadi, V1 di sini kecepatan. Ya, bukan volume, beda sama rumus yang sebelumnya tadi. Ya, di sini V1-nya adalah kecepatan atau laju aliran, sedangkan V2-nya ya laju aliran untuk di yang kedua ini ya dikali sama A2. A2 itu luas penampang kedua. Nah, di sini ada catatan ya, persamaan kontinuitas ini berlaku untuk, nah ini semua fluida. Ya, jadi fluida gas ataupun cairan. Jadi fluida itu zat yang mudah mengalir ya, zat alir. Fluida itu namanya lainnya zat alir, zat yang mudah yang bisa mengalir. Nah, itu termasuk gas juga. Jadi bukan hanya cairan yang mengalir di pipa, itu bisa gas ataupun cairan. Ya seperti kalau kalian tahu ya, PAM ya, perusahaan air minum yang itu kan menggunakan keran itu dia dari sumbernya ke rumah-rumah ya, itu menggunakan pipa ya. Itu dialirkan gitu dari sumbernya ke rumah-rumah sebagai tujuannya. Dia menggunakan pipa. Bahkan kalau kalian tahu juga nanti cari informasinya juga itu ada namanya gas ya. Jadi gas itu kalau di rumah makan atau di restoran besar dia nggak beli per tabung-tabung gitu karena nggak efektif. Paham ya? Jadi dia pakai apa? Pakai pipa. Jadi ada namanya pipa gas. Jadi dialirkan dari sumber gasnya ke restoran ataupun hotel yang membutuhkan gas yang banyak ya. Dia pakai pipa juga. Nah, jadi fluidanya itu gas atau pencairan. Nah, yang kedua, untuk sebuah jenis aliran laminar atau turbulen. Nah, ini bahasa apa sih? Laminar ataupun turbulen. Jadi bentuk aliran bisa banyak ya. Jadi turbulen itu mungkin dia baik itu dia searah ataupun tidak searah. Ya. Kemudian untuk semua keadaan, ya. Jadi stabil ataupun tidak stabil dia berlaku hukum si apa tadi ajus kontinuitas. Kemudian dengan tanpa adanya reaksi kimia di dalam aliran tersebut. Jadi mau ada ataupun tidak ada reaksi kimia di aliran tadi ya tetap aja ajus kontinuitas ini diterapkan gitu. Ya, dia tidak terpengaruh sama itu tadi. Oke, kalau tadi yang reaksi kimia memang agak jarang ya kalau di sini. Ya, cuman kan kadang-kadang ada terdiri dari beberapa cairan misalnya dialirkan di situ. Ya, cairan itu akan bereaksi mungkin aja kan, tapi kan volumenya akan tetap sama sebenarnya. Oke. Nah, coba kita lanjut lagi berikutnya. Oh, ini udah masuk ke contoh soal kita. Ya, coba ini Bapak kasih waktu dulu untuk membacanya ya, dan juga kalian coba dulu sebentar ya. Jadi Bapak kasih waktu 3 menit ya, 3 menit untuk menyelesaikan soal ini. Ya silakan dulu. Nanti kalau udah ada yang bisa jawab, silakan apa namanya hidupkan mikrofonnya dan ya kasih tahu jawabannya berapa. Enggak harus benar atau salah. Tapi yang Bapak hargai adalah apa namanya kemauan kalian dan juga usahanya ya untuk mencoba menjawabnya. Ya, silakan. Kasih waktu 3 menit. Oke, saya rasa cukup ya. Waktunya sudah 3 menit kali ya. Ada yang udah dapat? Ada? Oke, ini kita bahas ya. Coba Bapak jelaskan dulu. Sebentar ya, kita pindah dulu share-nya. Screen ke sini.
Nah, ini tadi kira-kira soalnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat sebuah keran mengalir ya. Jadi mengalirkan air ya. Jadi kerannya mengalirkan air dengan debit 0,2. Jadi debit itu kita simpulkan sama Q ya. Q-nya di sini 0,2 liter per sekon ya. Digunakan mengisi sebuah bak penampung air yang awalnya kosong. Jika ukuran bak ini ukurannya, jadi kita bisa dapat volume dari ukuran itu ya. Ini 100 cm dikali 50 cm dikali 40 cm. Tentukan lama waktu yang dibutuhkan bak penampung tersebut penuh. Jadi sampai penuh, dari pengisian kosong sampai penuhnya berapa waktu yang dibutuhkan. Berarti ditanya berapa waktunya. Nah, sebenarnya begini, ini kita cari dulu volumenya. Coba kita kalikan berapa nih? 5 kali 4 itu kan 20 ya. Ini kali 10 berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sentimeter kubik. Nah, kalau kita mau rubah ke liter, jadi harus sudah tahu ya bahwa 1 liter ini itu sama dengan apa? 1 desimeter kubik. Ya. Nah, jadi kalau ini kita mau rubah ke desimeter kubik, nah sentimeter ke desimeter berapa itu? Ada yang tahu? Bagi 1000, Sir. Bagi 1000? ya bagi 1000. Sir. Iya. Begini, kalau dari sentimeter ke desimeternya memang dibagi 10, tapi karena pangkat 3, nah 10 pangkat 3 berapa? 1000 ya. Jadi ini kita bagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3 ya. Ini satuannya udah desimeter kubik atau liter ya. Nah, jadi ini kita bisa buat 20. Ini kan habis ya, ini 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat 1 kan. Ini satunya liter atau dapatnya 200. Jadi 200 liter. Nah, udah sesuai satuannya ya, debitnya tadi kan pakai liter per sekon. Nah, baru kita gunakan untuk mencari waktunya. Jadi Q tadi ini kan volume per waktu. Nah, Q-nya ini kita buat 0,2. Nah, volumenya itu 200 liter, udah sama satuannya ya, I per T. Jadi T-nya adalah 200 dibagi 0,2. Ini kita peroleh hasilnya adalah 1000 detik gitu. Oke, itu waktunya yang dibutuhkan. Kan nggak diminta dalam satuan apa ya, 1000 detik aja jawabannya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita hitungannya pakai jam ya. Berapa jam mengisi baknya sampai penuh misalkan. Ya udah tinggal kita rubah dari 1000 ini detik kita bagi sama 3600. Atau kalau dalam menit kita bagi berapa nih? 60. Kalau mau pakai menit. Ini coret nolnya. Ini bisa dibagi 2, 50 per 3. Nah, ini 50 per 3 menit. Jadi seperti ini. Ya, Bapak harap ini udah bisa dipahami ya. Jadi 50 per 3 itu sekitar berapa itu berarti? Kalau mau kita buat pecahan campuran ya, berarti berapa belas itu? Kalau kita buat 15, bisa 16 ya. 16 itu jadi 48 ya. Sisa berapa berarti? 2 ya? 3, Sir. 2 per 3. Nah, sekitar 16 menit 2 per 3. Jadi 16 menit lebih lah berarti kan. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk bak itu supaya penuh. Jadi, berdasarkan konsep ini kita sebenarnya bisa menghitung waktu yang dibutuhkan. Artinya, ketika keran tadi, misalnya kita buka dia kerannya, dia penuhnya itu sampai 16 menitan aja gitu. Tapi kalau kita lupa menutup kerannya, misalnya kita buka dia mengisi mengisi bak mandinya, kita buka, terus pergi entah mungkin nunggu lah mau mandi kan misalnya, entah nonton TV dulu atau lihat YouTube dulu, tapi kelewatan waktunya, misalnya waktunya jadi 1 jam misalnya, berarti sudah penuh ya kan, sudah penuh dan akan tumpah airnya itu.
Nah, kalian bisa bayangkan, kalau misalnya dia hanya 16 menit 2/3, 2/3 menit saja, dia sudah penuh gitu. Kalau 1 jam, udah berapa volume yang tumpah. Ya, sudah sangat banyak tentunya ya. Nanti kita bisa hitung juga berapa volume yang tumpahnya gitu. Nah, jadi harus apa ya? Jadi kan bisa prediksi, wah ini sekian. Jadi kalau kalian bisa udah belajar ini, tentu kalian bisa ngitung, wah ini waktunya 16-an 2/3 menit saja. Berarti kan bisa setel waktunya, wah di sini harus sudah mulai mandi dan itu udah penuh tentunya. Oke, kalian bisa prediksi waktu jadinya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nomor 1 Bapak harap udah paham semua ya tentang debitnya. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 2-nya. Oke, coba dilihat ya di soal nomor 2 ini. Sebuah pipa berbentuk seperti pada gambar, ini gambarnya. Seperti botol ya. Botol itu kan ada bawahnya besar, terus tutupnya itu kan lebih kecil ya, luas penampaknya. Nah, sebuah pipa berbentuk seperti gambar. Jika perbandingan diameter pipa besar dan kecil adalah 2:1, nah, agar laju aliran pada penampang kecil 40 meter per sekon, maka tentukan laju aliran pada penampang besarnya. Nah, jadi ini sebenarnya ada juga aplikasinya untuk laju aliran ya. Tadi kan Bapak udah katakan di awal bahwa laju aliran itu bergantung sama luas penampangnya. Bukan debit ya, bedakan ya. Debitnya itu tetap sama saja. Jadi di ini kita buat di sini Q1 ini ya sama juga dengan Q2 itu sama. Tapi kecepatan atau laju aliran V ya, bedakan ya. Jadi itu akan berbeda meter per sekon. Kalau Q itu meter kubik per sekon. Oke, langsung saja. Ini kita gunakan ajas kontinuitas. Ya. Jadi kita buat sini laju aliran Q1. Kita buat diketahui dulu ya, biar lebih lengkap ya. Nah, diketahui di situ perbandingan ya. Jadi ada A1 yang besar ya. Kita bandingkan dengan luas penampang yang kedua A2. Di sini ada 2:1. Nah, yang kecil, penampang kecil berarti yang 1 ya. Kemudian V1-nya di sini 40 meter per sekon. Nah, untuk membedakan volume dengan debit, volume dengan laju aliran, V, itu kalau di volume, kita gunakan V-nya V besar. Ya, V yang huruf besar. Kalau untuk laju aliran, kita gunakan V yang huruf kecil. Ini Bapak buat kan ada ekornya gini, V. Ya. Oke, langsung aja yang ditanya. Yang ditanyakan adalah berapalah, di sini maksudnya penampang kecil berarti yang kedua maksud Bapak, bukan V1. Ini V2. Yang ditanyakan adalah yang besar, V1-nya berapa. Oke, ini Bapak rawat sedikit. Nah, kita gunakan debitnya Q1 ini sama dengan besar Q2. Nah, kalau Q di sini adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, di sini A1 banding A2 sudah dapat ya. Kita bisa buat perbandingan. A1 per A2 sama dengan V2 per V1. A1 banding A2 itu kan A1 per A2 sama aja ya. Ini kita buat 2/1 sama dengan V2-nya 40 per V1. Jadi kita kali silang. 2V1 sama dengan 40 kali 1 ya 40. Sehingga kita peroleh P1-nya adalah 40/2, hasilnya 20 meter per sekon. Nah, ini untuk laju aliran pada V1-nya, ya, yang besar. Jadi kalau kita perhatikan, lebih besar untuk yang luas penampang yang kecil, ya. Penampang kecil kan dia 40. Kalau penampang besar jadi berapa itu? 20. Lebih lambat dia kecepatannya jika luasnya besar. Lalu bagaimana tadi ada rumusnya? Q itu debitnya volume per waktu. Nah, di sini ada juga A kali V. Jadi bisa Bapak sedikit jelaskan ya tentang
Kenapa tadi kan tadi debit itu kan Q sama dengan apa tadi? Volume per waktu kan? Nah, sedangkan tadi ada juga rumusnya bahwa Q di sini adalah luas penampang kali laju alirannya tadi. Nah, ini akan sedikit Bapak jelaskan hubungan antara kedua rumus ini. Jadi begini, ini kalau kita buat pipa misalkan, kita misalnya ada sebuah pipa, nah, seperti ini. Nah, ini kan ada aliran air di sini. Ini kita buatlah ruasnya A, kita misalkan di sini A. Nah, ini kan L-nya kan? Ya, panjangnya, ya, panjang penampangnya. Jadi panjang pipa L, luas penampangnya kita buat A. Nah, jadi debit ini Q sama dengan tadi kan V per T. Nah, volumenya tentu volume tabung atau volume prisma ya, secara matematika itu apa? Luas alas kali tinggi kan? Nah, berarti ini alasnya kali L. Untuk volumenya A kali L per T waktu. Nah, L ini kan berarti panjang dibagi waktu. Nah, berarti kan meter per sekon itu besar dari kecepatan atau kelajuan. Makanya dapatlah Q-nya nanti sama dengan A, L per T itu yang Bapak kurang ini, itu kita jadikan P. Ya. Nah, dari situlah asal kenapa debit itu rumusnya ada yang dua ini ataupun yang ini. Jadi secara sebenarnya sama ya, tapi kita gunakan untuk A kali V-nya di ajas kontinuitasnya. Ya, Bapak harap materi kita hari ini sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan ataupun yang kurang jelas, nanti coba kalian buat di psikologi ya, di psikologi nanti coba kalian apa namanya di ruang diskusi itu ada Bapak beruang diskusi, nah, itu silakan bertanya di situ. Ya. Jadi kemudian latihannya jangan lupa dikerjakan latihan-latihan yang boleh dipelajari. Dan Bapak ingatkan ya ujian MIT-nya itu sampai di fluida statis ya materi kita sebelumnya. Nah, fluida statis pun udah ada Bapak buat situ, setiap Bapak ada ujian yang nanti kalian coba perhatikan di dalam foldernya. Ada ujian penilaian harian, jadi dikerjakan ya. Nah, coba dipersiapkan dulu, belajar dulu, karena waktunya itu panjang buat ya. Sebelum mid lah berarti harus sudah ujian penilaian harian itu semua. Dan tugas-tugas yang belum dikerjakan silakan dikerjakan. Nggak terlalu sulit ya, bahwa itu nggak banyak ya. Oke, Bapak rasa hari ini pertemuan kita cukup sekian dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ini ya, Bernoulli. Ya, jadi ada ajas Bernoulli ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, sekian dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.